Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincia Francisca dari Universitas Mercu Buana. Dalam rangka memenuhi tugas besar 2, dalam video ini saya akan menerangkan tentang akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga adalah bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Struktur dan kerangka akuntansi pokok menentukan batas minimal yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Akuntansi perubahan harga ini akan melengkapi kerangka akuntansi pokok yang berbasis biaya historis dengan kerangka akuntansi alternatif berbasis nilai harga. Informasi pelengkap ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Dalam perubahan harga ini akan menimbulkan masalah bagi akuntansi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian. Masalah penilaian ini berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Yang kedua adalah unit pengukur. Berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Daya beli uang ini dapat berubah sehingga unit moneter yang sebagai pengukur nilai tidak lagi bersifat homogenus kalau dikaitkan dengan waktu. Dan yang ketiga, kapital. Masalah kapital ini berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harusnya ditentukan jenisnya finansial atau fisik. Konsep mempertahankan kapital ini berkaitan dengan pengertian laba. Dengan konsep ini, laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusikan atau dinikmati sebagai kapital awal dipertahankan. Kemudian, apakah laporan keuangan terdapat dampak atas perubahan harga ini? Jawabannya iya. Yang pertama, ada moneter. Pos-pos moneter ini berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli. Pos-pos moneter ini terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Contoh dari aset moneter yakni kas dan kas di bank, deposito berjangka, mata uang asing, dan klaim dalam mata uang asing, investasi dalam sekuritas saham istimewa atau obligasi, atau piutang wesel. Lalu kewajibannya sendiri ada utang usaha dan wesel, hutang biaya, dan hutang obligasi. Dampak yang kedua adalah non-moneter. Pos-pos non-moneter ini berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Pos-pos non-moneter ini merupakan pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Contoh dari aset pos non-moneter merupakan saham biasa, persediaan, fasilitas fisik, depresiasi, uang muka perjanjian pembelian, dan aset tak berwujud. Kemudian, kewajiban dari pos non-moneter merupakan hak minoritas dalam perusahaan anak konsolidasian. Berikut ada jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Perubahan harga umum ini mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Dengan adanya perubahan harga umum ini akan menimbulkan untung atau rugi daya beli yang tidak tampak dalam akuntansi biaya historis. Perubahan ini disebabkan oleh ketakutan-ketakutan faktor ekonomi seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua ada perubahan harga spesifik. Dalam akuntansi biaya historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Hal ini sering dikritik sebagai kelemahan akuntansi biaya historis karena angka laba tidak menggambarkan efisiensi operasi perusahaan yang sebenarnya. Seandainya pengaruh perubahan harga spesifik tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba, maka pengaruh ini akan menjadi untung atau rugi dalam penahanan.
Yang terakhir ada perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif ini mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan umum diperhitungkan. Perubahan harga tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap akuntansi biaya historis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa memisahkan perubahan harga spesifik dari perubahan daya beli sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena itu, kedua faktor yang menyebabkan perubahan tersebut bekerja secara serentak. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan harga suatu barang atau jasa, maka perubahan tersebut sebenarnya merefleksikan perubahan daya beli uang dan perubahan struktur harga barang atau jasa tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, untuk pelaporan keuangan sendiri, secara teoritis pemisahan dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perubahan harga relatif. Sekian sedikit penjelasan mengenai akuntansi perubahan harga. Terima kasih.